Jelajah Candi Borobudur di musim liburan, kenapa enggak? Welcome to Pinkkoper Channel. Liburan Lebaran kali ini kami wisata ke Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dan di sepanjang perjalanan menuju Candi Borobudur ada banyak mobil VW yang merupakan bagian dari VW Safari, jadi kalian bisa keliling desa sekitar Candi Borobudur. Dan untuk harganya bervariasi, dimulai dari yang paling murah, paket short sebesar 450.000 per VW. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Dan yuk ikutin aku explore Candi Borobudur ini. Let's go! Karena ini libur lebaran, jadi suasananya ramai ya sobat. Ini kita datang sekitar pukul 11 siang dan cuacanya cerah panas. Jadi buat kalian yang mau kesini wajib banget bawa payung, topi, serta memakai sunblock. Dan jangan lupa kalian wajib memakai alas kaki yang nyaman ya, karena kalian bakal jalan cukup jauh. Tapi buat kalian yang nggak bawa topi atau payung, tenang aja, di luar sini ada banyak penjual topi, kacamata, serta persewaan payung. Dan untuk tiket Candi Borobudur sendiri, sebelum aku kesini, aku sudah beli secara online di tiket.borobudur.com, jadi nggak perlu antri. Dan untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur, ada beberapa pilihan tiket ya teman-teman, dan berikut rincian harga tiketnya per April 2025. Untuk tiket pelataran dewasa sebesar 50.000 dan anak-anak sebesar 25.000. Sedangkan untuk tiket naik ke candi, dewasa sebesar 125.000 dan anak-anak sebesar 75.000. Meskipun terik, tetapi ada banyak pohon besar yang rindang, jadi bisa untuk tempat berteduh. Jangan lupa kalian foto di tulisan Borobudur ini. Dan ini adalah peta dari Borobudur. Perjalanan untuk menuju ke candi cukup jauh ya sobat, jadi pastikan kalian memakai alas kaki yang nyaman. Dan ini kita lihat orang-orang ini pada mengantri untuk naik bis Tayo ini ya sobat. Tapi kita memilih untuk berjalan kaki yang sekitar 10 menit ya untuk menuju ke lokasi candi. Dan biaya untuk naik bus shuttle ini sebesar 25.000 per orangnya, sudah termasuk perjalanan pergi dan pulang. Dan inilah dia halaman utama Candi Borobudur. Pemandangan dari sini beneran keren banget. Dan di sini ada banyak jasa fotografer yang akan membantu kalian foto di depan candi ini dengan biaya yang cukup terjangkau, hanya sebesar 10.000 aja per fotonya. Dan sekarang kita akan ke atas menuju ke pelataran candi. Kita akan melewati anak tangga yang cukup banyak, jadi pastikan sekali lagi kalian memakai alas kaki yang nyaman ya. Ternyata di sini juga ada jasa fotografer yang akan membantu kalian mengambil foto dari jarak dekat dengan candi loh sobat. Tapi karena aku tadi sudah pakai jasa fotografer yang di bawah, jadi kita hanya foto-foto menggunakan HP saja untuk di pelataran candi.
Dan ini yang buat aku amazed banget, yaitu pemandangan dari sini keren banget. Terlihat pemandangan bukit menoreh yang sangat cantik. Jadi view-nya benar-benar juara, benar-benar buat aku speechless banget deh. Nah, kalau kalian beli tiket untuk naik ke atas candi, kalian bisa lanjut ke anak tangga yang di atas itu. Tapi kalau ke pelataran cuman sampai sini saja. Jadi kita sekedar mengelilingin candi ini. Kalian bisa berfoto-foto sambil menikmati indahnya pemandangan dari atas sini. Selain itu, kalian juga bisa mengamati relief-relief yang ada di Candi Borobudur ini. Dan setiap relief punya cerita, mulai dari kehidupan masyarakat Jawa kuno sampai kisah tentang kehidupan Siddhartha Gautama. Dan kalau kamu perhatiin, bentuk candinya dari atas itu kayak mandala, yaitu simbol filosofi Buddha yang dalam banget. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dari dinasti Syailendra. Yang unik dan luar biasa, candi ini dibangun tanpa menggunakan semen sama sekali. Candi Borobudur pernah masuk ke dalam daftar 7 keajaiban dunia versi New Seven Wonders. Tetapi sekarang nggak lagi karena daftar itu dibuat berdasarkan voting publik global. Jadi hasilnya sangat tergantung pada jumlah suara yang masuk dari masing-masing negara. Akan tetapi, meskipun nggak masuk ke Seven Wonders versi voting itu, Candi Borobudur tetap menjadi ikon budaya dan kebanggaan Indonesia yang mendunia serta warisan dunia UNESCO. Apa sih sebenarnya yang bikin Borobudur istimewa? Bukan cuma ukurannya yang megah, tetapi juga makna yang mendalam di balik desainnya. Candi ini menggambarkan kosmologi Buddha. Jadi, saat orang naik ke atas candi, itu ibarat sebuah perjalanan spiritual menuju pencerahan. Keren banget ya sobat. Dan tidak terasa, kita sudah memutari candi ini. Dan sekarang kita akan keluar dan melihat apa saja yang ada di halaman Candi Borobudur. Perjalanan untuk menuju ke bawah cukup rindang. Dan selama di perjalanan, kita melihat tanaman-tanaman yang mungkin dikonservasikan di sini. Ada banyak pepohonan di kiri dan kanan, jadi membuat udara cukup sejuk dan rindang. Selain naik bus Tayo atau shuttle bus Borobudur, kalian juga bisa mencoba naik andong dengan biaya 100.000 untuk menuju ke parkiran. Dan kami memilih untuk berjalan kaki sambil explore lebih ada apa saja di sini. Dan ternyata perjalanan menuju parkiran itu cukup jauh guys, yaitu sekitar 15-20 menitan. Dan untungnya di sini aku menemukan stand ice cream dan minuman. Jadi bisa istirahat dulu sebentar. Dan setelah istirahat, kita lanjut jalan lagi nih guys. Dan aku ngerasa kok nggak sampai-sampai ya pintu keluarnya. Jadi ini aku ngerasa jauh sih guys. Dan ini aku menemukan sebelah kiri ada museum, tapi kita nggak mampir karena udah terlalu capek banget. Jadi mau cepat buru-buru keluar aja, dan ini kita masih belum menemukan pintu keluarnya. Dan di tengah perjalanan menuju jalan keluar, aku menemukan ada drinking fountain yang bisa diminum. Oke, kita lanjut jalan lagi dan kita melihat ada banyak shuttle bus di area ini. Dan di dekat sini ada fasilitas toilet. Dan di sebelah toilet ada semacam coffee shop dan juga kursi pijat buat yang pegel habis mengelilingi Candi Borobudur. Dan akhirnya saya menemukan tulisan exit alias keluar, tapi wait, ini kayaknya masih belum selesai deh.
Dan ternyata masih belum selesai guys. Di sini kita melihat di kiri dan kanan ada seperti bekas ini ya, bangunan candi yang sudah nggak dipakai lagi, entah stupa-stupanya atau bangunan, sisa-sisa bangunan yang sudah nggak dipakai diletakkan di sini. Kita lanjut jalan dan menemukan pendopo. Lalu kita lanjut untuk mencari di manakah jalan keluarnya. Oke, belok kanan guys. Kita mau ke kanan menuju ke jalan keluar dulu. Dan di halaman ini pula kita masih menemukan hal yang sama, yaitu sisa-sisa bangunan candi atau stupa yang sudah nggak kepakai ataupun rusak. Jadi diletakkan di sini semua. Ini banyak sekali guys. Ini seperti ini ya, hamparan batu-batu. Nah, ini kita bisa foto-foto juga di sini. Dan setelah dari zona itu, kita harus melewati pasar ternyata yang menjual berbagai jenis souvenir seperti tas, kerajinan tangan, baju, dan oleh-oleh lainnya. Oke deh, nggak apa-apa, sekalian kita mau hunting baju dulu yuk untuk oleh-oleh. Di sini harganya sekitar 100.000 tiga, jadi kita bisa pilih random, entah mau ambil kaos ataupun celana. Jadi disinilah lokasi para penjual baju, tas, aksesoris, dan oleh-oleh lainnya yang ada di Candi Borobudur sebelum kalian pulang. Dan kalian bisa lihat ya, banyak penjual yang tutup karena masih libur lebaran. Setelah zona baju dan tas, kita masuk ke zona makanan dan minuman. Di sini ada banyak pedagang yang menjual makanan seperti yang kalian lihat di video ini. Dan harganya cukup murah ya, menurut aku masih masuk akal karena ini tempat wisata. Harganya serba 10.000 aja guys. Di sini aku pesan beberapa bungkus nasi campur untuk aku take away. Selain harganya yang murah, rasanya pun juga enak loh, not bad. Dan ternyata setelah zona makanan tadi masih ada toko-toko baju dan tas. Dan akhirnya kita benar-benar keluar dan kita mau menuju ke parkiran mobil. Thank you yang sudah ikutin perjalanan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Buat yang pernah ke Candi Borobudur, komen dong di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa sebelum pulang, kalian kalau nitip barang di pintu masuk awal tadi, ambilnya di sini ya. Oke, sekian dulu perjalanan kita hari ini, and see you on the next video. Bye-bye!